Tadi saya janji menurut ayat ini ada 6 sifat orang yang dapat hidayah. Pertama, memakmurkan masjid dengan pengertian 3. Bangun, ramaikan, atur administrasinya, tertib administrasi. 2. Man amana billah, akidahnya benar, la ilaha illallah. Kenapa didulukan bangun masjid baru beriman kepada Allah? Karena ternyata ada orang yang bangun masjid tapi tidak beriman kepada Allah. Ini Ustaz Somad ngawur. Mana ada orang bangun masjid tak beriman? Ada. Masjid apa? Masjid untuk kampanye. Kata pepatah Melayu, kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pokok kelapa, tapi kalau sudah padi menguning, dia akan turun ke bawah. Dan itu terjadi di zaman sekarang. Padi menguning itu berapa lama? 5 tahun sekali. Musim-musim kampanye. Orang mulai nyumbang untuk masjid, masuk ke masjid, pakai sorban, pakai peci, pakai koko, pakai sarung, tapi tak sunat. Dan banyak orang terkecoh, disangka ustadz, rupanya KW. Masjid dibangunnya. Ustadz tahu dari mana? Masuk SMA, SMS, WhatsApp, datang nanya, Ustadz, apa hukumnya si fulan bangun masjid, nyumbang untuk masjid? Saya bilang jangan ambil, karena pasti ada udang di balik pempek. Ada niat di balik itu semua. Ada tujuan terselubung, ada kepentingan. Maka jangan. Datang dia ngasih duit, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke fakir miskin, anak yatim. Setuju? Tak sama bunyinya macam yang pertama tadi. Makanya prinsip dalam Islam, man amana billah la ilaha illallah. Saya yakin semua yang datang subuh ini tidak ada tujuan lain, langkah kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Salat, usolli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Puasa, nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ketika engkau persekutukan, kau duakan Allah dengan yang lain, hilang amalmu. Lain asyrakta, kalau kau syirikkan Allah, kau duakan Allah, kau persekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, gugur amalmu. Maka ciri orang yang mendapat hidayah yang kedua, man amana billah, jangan rusak tauhid, akidah kepada Allah. Ini kadang anak-anak lajang ini gara-gara lama dapat jodoh, rusak tauhidnya. Iyyaka na'budu wa duku nasta'in. Nyembahnya tetap sama Allah, mintanya ke dukun. Kata dukun, kalau kau mau cepat dapat jodoh, ambil 7 bunga. Bunga melati, bunga mawar, bunga ros, bunga kantil, bunga tai ayam. Nanti di blender. Nah, udah di blender, kau minumlah. Setelah minum nanti bangkit aura merah. Begitu diminum, merah muka. Rupanya radiasi. Pergilah batu rubi berwarna merah, maka aura merah akan bangkit, wajah akan merah, biji mata merah. Ini tak betul. Kalau memang tak boleh pakai cincin, kenapa Ustaz pakai? Saya hanya sekedar suka saja. Pakai batu tak apa-apa, tapi meyakini bahwa batu memberikan efek sesuatu, rusak la ilaha illallah kita. Kadang orang ini suka mancing-mancing. Ustaz pakai cincin ada khasiat-khasiatnya? Ada, saya bilang. Apa khasiatnya? Kalau dipakai, duduk di rumah makan tak bayar. Hebat Pak Ustaz, duduk aja jangan makan.
masih percaya dia dengan yang begitu-begitu. La ilaha illallah. Kita dalam Islam diajarkan berani berkata la ilaha. La ilaha, tak ada lagi batu-batu. La ilaha, tak ada lagi dukun-dukun. La ilaha, tak ada lagi gelang-gelang. La ilaha, tidak ada lagi sembahan-sembahan. La ilaha illallah. Murni. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jangan rusak lagi. Yang nampaknya kita tak jadi nikah. Kenapa? Persiapan pernikahan sudah siap. Ternyata menurut ramalan kita tak cocok. Aku Taurus, engkau Pisces. Taurus ini kambing, Pisces ini ikan. Ikan tak cocok sama kambing. Tak jadi nikah hanya gara-gara ramalan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka jangan lagi kadzdzabal munajjimun walau sadaqu. Bohong, dusta orang yang percaya kepada ramalan zodiak bintang-bintang, kalaupun betul kebetulan. Bila anda telinganya agak ke depan, tak cocok kerja di sungai. Bila tai lalatnya di bawah dagu, cocoknya di darat. Ini bohong semua. Islam tidak pernah berkata demikian. Fa idza azamta, kalau kau sudah tekad, fatawakkal 'alallah. Bertawakkallah kepada Allah. Jangan rusak akidah tauhidmu. Percaya kepada burung-burung. La tiarata, tak boleh. Dulu orang kafir musyrik, kalau dia mau bisnis, dilemparnya burung di atas pohon kayu. Lempar. Kalau burung itu terbang ke arah negeri Syam, berarti sial. Syukmu, Syam, sial. Kalau pergi ke arah Yaman, Yamin, beruntung, lempar. Ke arah Yaman, ayo lanjutkan. Kalau ke arah Syam, berarti sial. Kalau mau bisnis, diambil anak panah 3 biji. Anak panah disimpan dalam Ka'bah, digoncang. Pergi atau tak pergi? Ambil anak panah. Pergi, pergi. Tidak pergi, jangan pergi. Kosong, anda belum beruntung, goncang sekali lagi. Ini dibatalkan dalam Islam. Maka dalam Islam diharamkan innamal ghamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu khamar. Namal ghamru wal maisir, judi, wal ansabu, menjembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amalis syaitan, perbuatan setan, fajtanibuh, jauhi. Ciri orang yang mendapat hidayah, dia berserah diri hanya kepada Allah, tapi tetap ada usaha. Jangan tidak ada usaha. Jangan nanti yang lajang-lajang, yang gadis-gadis, kamu tak ada usaha untuk jodoh. Kalau memang sudah takdir Allah, tak akan kemana. Tetap ada usaha. Contoh, ini kue kotak Nengs Bakri. Ini kan memang ditakdirkan untuk saya, ini kan memang untuk saya, tapi saya tak ada usaha untuk membuka kotaknya. Masuk dia ke mulut saya? Tidak, menganga dari itu. Mesti ada usaha untuk membuka kotaknya, lalu memilih-milih kue yang mana. Berapa biji kue? Pilih yang ini atau ini. Mesti ada usaha mengambil paralotnya, lalu ditusukkan ke botol, ke gelasnya. Ada usaha. Usaha itu disebut dengan ikhtiar. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau tidak ada usaha, hanya pasrah saja, itu namanya Jabariyah. Orang Jabariyah kata dia tak ada usaha, takdir saja. Bang, abang tak kerja. Kalau memang rezeki kita datang sendiri, adinda, tak usah kerja-kerja. Nanti kalau ada suami ibu macam itu Jabariyah. Kalau gitu ibu tak usah masak. Nanti jam-jam 9 dia lapar, nanya, mana makanan kita? Kalau sudah takdir Allah, datang sendiri dia, bang. Orang gitu mesti gitu membalasnya. Orang Jabariyah ini tak ada usaha sama sekali, diam aja. Nanti tiba-tiba Pak Kapolsek razia, Pret, mana STNK BPKB? Saya serahkan pada Allah. Pukulkan kepalanya, Pak. Lepas.
Kenapa bapak pukul? Ini pun dari Allah juga. Orang-orang gini ini mesti gitu melawan dia. Minta betul. Allah kasih kita kudrat, Allah kasih kita iradat, Allah kasih kita sama, Allah kasih kita basar, Allah kasih kita kalam, supaya kita berusaha. Makanya doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezeki. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Karena keluar masjid idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaran di atas muka bumi, cari rezeki, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Ciri orang yang dapat hidayah yang pertama, memakmurkan masjid. Yang kedua, beriman kepada Allah. Yang ketiga, wa aqamas shalah. Salat bukan somat. Salat. Mudah-mudahan anak-anak gadis yang rajin salat subuh ini mendapatkan suami yang rajin pula salat subuh. Karena kalau kalian anakku yang sudah solehah, yang sudah cantik, yang sudah rajin sholat, tiba-tiba dapat laki tak sembahyang, tak satu dua curhat masuk ke HP saya. Ustadz, dulu saya sangka nikah sama dia bahagia, ternyata Pak Ustadz, cuman rasanya bu macam tidur sama babi hutan. Tak sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat wajib sangat dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa melaksanakan sholat wajib secara berjamaah akan mendapatkan pahala 27, lebih banyak dibanding sholat sendirian. Di antara sholat wajib yang sangat dianjurkan sekali untuk dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat subuh. Banyak sekali hadis yang mendorong untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan menyanjung mereka yang menjaganya. Rasulullah SAW mengetahui waktu subuh adalah waktu yang sulit. Seorang muslim bila dibiarkan begitu saja akan memilih mengistirahatkan dirinya sampai matahari terbit dan meninggalkan sholat wajib. Karena itulah Rasulullah SAW menghususkan sholat mulia ini dengan keistimewaan tunggal dan sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada sholat lainnya. Banyak sekali keutamaan yang didapat di waktu subuh. Salah satu keutamaannya adalah Rasulullah mendoakan umatnya yang bergegas dalam melaksanakan sholat subuh, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang dengan bangun subuh dan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Jika Rasulullah SAW yang berdoa, maka tidak akan ada hijab di antara beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau sendiri adalah orang yang secara jasadiah paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hadis lain, Rasulullah SAW bersabda bahwasannya orang yang sholat bersubuh berjamaah akan dijamin oleh Allah. Siapa yang menunaikan sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat, yang pada saat kamu mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jaminan, maka mungkin akal manusia sulit untuk menjangkaunya dan menebak apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu subuh adalah waktu yang paling baik untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap ridhonya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia.
Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, karena keadaannya itu telah melewati batas. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Keutamaan sholat subuh yang lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan memberikan pahala yang melebihi keindahan dunia dan isinya, sebagaimana telah disebutkan dalam satu riwayat Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat salat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan isinya. Begitulah keistimewaan sholat subuh. Lalu apa yang menghalangi kita untuk menyikap selimut dan mengakhiri tidur kita untuk melaksanakan sholat subuh? Bukankah ibadah ini menjadi bagian yang begitu besar dibanding dunia dan isinya? Dan berikut ini adalah keutamaan sholat subuh. 1. Pahala sholat malam 1 malam penuh. Diriwayatkan Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam 1 malam penuh. Hadis riwayat Muslim. 2. Sumber cahaya di hari kiamat. Sholat subuh merupakan sumber dari segala sumber cahaya di hari kiamat. Di hari itu semua sumber cahaya di dunia akan padam, matahari akan digulung-gulung, ibadahlah yang akan menerangi pelakunya. 3. Surga yang dijanjikan. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat 2 waktu yang dingin maka akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. 2 waktu yang dingin itu adalah sholat subuh dan sholat asar. 4. Melihat Allah. Mereka yang menjaga sholat subuh dan asar dijanjikan kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an artinya, kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi janji, bila sholat subuh dikerjakan, maka Allah akan melindungi siapapun yang mengerjakannya seharian penuh. Hadis yang diriwayatkan dari Jundab bin Sufyan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah, maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. 6. Keselamatan dari siksa neraka. Terbebasnya dari siksa panasnya api neraka merupakan berita yang sangat gembira. Pasti akan berhubungan dengan kemuliaan masuk surga. Pahala ini tentunya hanya berlaku bagi hamba-hamba yang menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Bisa kita lihat di hadis ini. Dari Umarrah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seorang yang sholat sebelum terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, itulah beberapa keutamaan berjamaah sholat subuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang mendirikan sholat secara berjamaah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.